Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang terdiri dari saya sendiri, Taufik Hidayatullah, Nurbaiti, dan Dea Nurhadiatus Solehah. Pada presentasi kami kali ini, yaitu tentang bab 12, lanjutan kebijakan bahasa. Kebijakan dalam pembinaan bahasa. Kebijakan dalam pembinaan bahasa, upaya meningkatkan mutu penggunaan bahasa melalui proses belajar bahasa di semua jenis dan jenjang pendidikan serta pemasyarakat bahasa ke berbagai lapisan masyarakat. Berdasarkan kedudukan itu, baik sebagai bahasa nasional maupun sebagai bahasa negara, usaha pelestarian, pembinaan, dan pengembangannya diwajibkan bagi setiap warga negara yang merasa dirinya sebagai bangsa Indonesia. Lalu selanjutnya tentang peningkatan sikap positif masyarakat. Kali ini saya mengutip dari Ibu Nurnisai Muslihah. Dia adalah seorang dosen program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia STIKIP PGRI Lubuk Linggau. Bisa ada kontaknya juga. Saya mengambil beberapa kutipan beliau yang sebagai berikut. Yang pertama tentang bagaimana sih menumbuhkan sikap positif terhadap bahasa Indonesia, yaitu dengan cara melalui pemahaman makna Sumpah Pemuda. Kata Ibu Nisai bahwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 yang menjadi tonggak sejarah pergerakan pemuda-pemudi Indonesia memiliki makna yang sangat sakral bagi bangsa Indonesia. Dicetuskannya Sumpah Pemuda jauh sebelum kemerdekaan Indonesia, menunjukkan betapa panjang rangkaian sejarah perjuangan pemuda dan pemudi Indonesia yang berasal dari berbagai suku bangsa, bahasa, dan budaya, untuk bisa mempersatukan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan memahami makna Sumpah Pemuda, bangsa Indonesia yang telah bertekad untuk bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu bahasa, yaitu Indonesia, dapat menumbuhkan sikap positif terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu wilayah NKRI. Materi selanjutnya yaitu kebijakan dalam peningkatan mutu tenaga kebahasaan. Tenaga kebahasaan adalah seseorang atau sekelompok orang yang secara sadar ikut serta melaksanakan pembinaan dan pengembangan bahasa, terutama bahasa Indonesia. Mereka yaitu 1. Guru bahasa Indonesia, 2. Penyuluh bahasa Indonesia, 3. Penyusun sarana pembinaan bahasa Indonesia, 4. Penyunting bahasa Indonesia, 5. Peneliti bahasa dan sastra Indonesia. Tenaga kebahasaan harus memiliki hal-hal berikut ini. 1. Memiliki pengetahuan dan wawasan yang memadai tentang bahasa dan sastra. 2. Memiliki kemampuan yang memadai untuk menerapkan pengetahuan dan wawasan. 3. Peka dan responsif. 4. Pertemuan ilmiah kebahasaan dan kesastraan, seperti pertemuan Kongres Bahasa Indonesia dan seminar. Selanjutnya yaitu kebijakan bagi bahasa jurnalistik dan iklan. Keberhasilan sebuah iklan sangat bergantung pada kemahiran seseorang dalam menggunakan bahasa, di samping aspek-aspek berikut. 1. Merangsang minat pembaca. 2.
menimbulkan hasrat apa yang diiklankan. 3. Meyakinkan pembaca bahwa apa yang diiklankan atau pelayanan itu adalah yang terbaik. 4. Mendorong pembaca untuk bertindak. Bahasa yang baik dan benar bagi bahasa iklan bukanlah bahasa baku, melainkan bahasa yang cocok dengan lingkungan. Artinya, bahasa yang baik bagaimanapun, bahasa iklan akan turut memengaruhi wawasan kebahasaan pembacanya. Selanjutnya yaitu kebijakan bagi nama badan usaha, kawasan, dan bangunan. Bunyi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Bab 3 Pasal 36 Ayat 1, 2, dan 3. Nama badan usaha, kawasan, dan bangunan diatur sebagai berikut. 1. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nama geografi di Indonesia. 2. Nama geografi pada ayat 1 hanya memiliki satu nama resmi. 3. Bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau pemukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia pada Badan Hukum Indonesia. 4. Penamaan ayat 1 dan ayat 3 dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing apabila nilai sejarah budaya, adat istiadat, atau keagamaan. Pengindonesiaan nama dan kata asing secara atur main penulisan sebagai berikut. 1. Istilah adalah gabungan kata dan cermat mengemukakan ide, proses, keadaan, sifat yang khas dalam bidang tertentu. 2. Nama diri adalah nama orang, tempat, negeri, bulan, hari-hari raya, majalah, dan lain-lain. 3. Nama badan usaha, kawasan, dan bangunan yang dapat diambil dari nama diri atau kata umum, atau gabungan keduanya. Istilah juga menjadi bagian nama badan usaha, kawasan, dan bangunan untuk mempertegas identitas. 5. Jika badan usaha, kawasan, bangunan menggunakan nama Indonesia ditempatkan di atas nama asing. Pemasyarakatan bahasa bagi berbagai kalangan. Perkembangan bahasa Indonesia tidak mustahil akan bersentuhan dengan pengaruh masyarakat yang memahaminya, terutama nilai budaya maupun tingkah laku sosialnya. Sentuhan yang terjadi di satu sisi dapat memperkaya linguistik bahasa Indonesia yang merupakan milik kita bersama. Di sisi yang lain dapat menimbulkan keanekaragaman. Tanpa pembinaan yang berhati-hati dan dilakukan dengan seksama, tidak mustahil ragam-ragam tersebut akan semakin menyimpang jauh dari poros inti bahasa kita. Meskipun saat ini dipahami oleh lebih dari 90% warga Indonesia, bahasa Indonesia tidak menduduki posisi sebagai bahasa ibu bagi mayoritas penduduknya. Sebagian besar warga Indonesia berbahasa daerah sebagai bahasa ibu. Penutur bahasa Indonesia kerap kali menggunakan versi sehari-hari kolokial dan atau dicampur adukan dengan dialek Melayu lainnya atau bahasa ibunya. Namun demikian bahasa Indonesia digunakan sangat luas di perguruan-perguruan, di surat kabar, media elektronika, perangkat lunak, surat menyurat resmi, dan berbagai forum publik lainnya. Kebijakan dalam perlindungan bahasa.
yang dapat diambil dalam rangka perlindungan terhadap bahasa ialah 1. Perlunya disusun tata bahasa baku bahasa Indonesia sebagai tata bahasa acuan yang lengkap. 2. Perlunya disusun kamus besar bahasa Indonesia yang memuat tidak hanya bentuk-bentuk leksikon tetapi juga lafal yang dianggap baku, kategori sintaksis setiap kata dan batasan serta contoh pemakaian yang lengkap. 3. Perlunya penyusunan kamus bahasa daerah yang merupakan sumber untuk memperkaya bahasa nasional. 4. Perlunya dipergiat penulisan dan penerjemahan buku-buku yang bermanfaat bagi berbagai bidang. 5. Perlunya bahasa mengkoordinasikan kerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang lain yang berkecimpung dalam bahasa ilmu pengetahuan yang menyeragamkan istilah-istilah ilmu pengetahuan. 6. Perlunya sikap berhati-hati dalam memilih unsur bahasa asing. 7. Perlunya mahasiswa mendapat latihan keterampilan menulis karya ilmiah bahasa Indonesia yang benar. Dan 8. Perlunya ditetapkan pedoman transliterasi yang benar.